Baik, saudara-saudara, selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua yang Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat, tanggal 1 Februari 2025. Tidak terasa ya kita sudah 1 bulan meninggal, sudah 1 bulan ya di tahun 2025 ini. Dan pada saat ini kita akan kembali melanjutkan kita punya pelajaran atau pelajaran Alkitab atau Bible Study dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan seperti kita sudah ketahui, kita sudah di chapter 35 yang judulnya The Promise Best atau janji-janji yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini kita sudah pertemuan yang keempat dari chapter 35 ini. Dan seperti biasa saudara-saudara, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran pada sahabat ini, kita akan review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu dengan cepat. Dan kembali ini adalah sebuah Bible study, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara bebas untuk kasih tanggapan atau komentar, pertanyaan yang bisa kita diskusikan sama-sama. Dan saat ini saya juga bukan seorang guru yang sudah menguasai atau tahu segala sesuatu. Saya hanya eh, memimpin Bible study ini atau sebagai moderator supaya kita semua bisa berpartisipasi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya ya. Baik, kita akan mulai. Ini kita mulai dari apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, dari eh, kita baca di Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi ini secara ringkasnya saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel itu negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya, bahwa mereka akan mendapatkan suatu tempat. Dan selain tanah atau land atau tempat yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menjanjikan yang namanya rest. Jadi rest ini kalau bahasa Inggrisnya rest ya, tapi kalau kita lihat di terjemahan di bahasa Indonesia, kita baca di Yosua, dia punya arti rest ini bermacam-macam. Ada yang bilang keamanan, ya jadi keamanan ini artinya rest. Perhentian artinya rest. Atau ketenangan namanya rest. Atau peristirahatan namanya rest. Cuma rest ya, tapi di bahasa Indonesia ada macam-macam. Makanya kayak biar kita tidak bingung ya, kita harus tahu bahwa itu rest, itu yang Tuhan janjikan. Mau keamanan, peristirahatan, ketenangan, itu yang Tuhan sudah janjikan ya. Atau kalau kita bicara di Bible study ini, kita bilang rest itu semua sudah mengerti apa maksudnya itu ya. Jadi ada keamanan, perhentian, ketentraman, itu sama ya. Itu sama rest. Jadi Tuhan menjanjikan tanah dan menjanjikan rest atau perhentian atau keamanan bagi mereka ya. Ini kalau kita lihat di ayat 44 bilang Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Nah, ini kita kalau kita baca di ayat 43, jadi dibilang jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Jadi dua hal yang Tuhan bersumpah akan berikan kepada nenek moyang mereka ya, atau Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka dua hal, tanah dan keamanan atau rest ya. Terus dibilang tidak seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Terus dibilang segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Atau kalau ini bahasa Inggrisnya di fulfill atau semuanya digenapi, digenapi. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya digenapi. Ini kita lihat ya. Tapi kita sudah pelajari waktu lalu ya. Ini kalau kita berhenti sampai di sini mungkin eh, agak lain dia punya cerita. Tapi kita sudah tahu ya, dia punya kelanjutan. Nah, ketika Tuhan kasih itu tanah dan kasih perhentian kepada bangsa Israel waktu itu, ini orang kafir, dibilang orang kafir tidak semua diusir.
masih ada orang-orang kafir di situ. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Ini sudah kita pelajari ya. Tapi ini mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ada saudara pikirkan yang bisa apa namanya, yang bisa membuka hati kita semua tentang ini, mengapa orang kafir ini semua tidak diusir. Ini kita mau bertanya ya saudara-saudara, kepada saudara-saudara. Ini ada pendeta Jeki, ada Onang, ada Joy, ada Wasti, ada Mama Pinky atau Papa Pinky. Kira-kira kenapa sampai orang kafir ini tidak diusir semuanya? Ini sempat sudah disinggung ya. Kenapa ini, kalau Tuhan janjikan tanah Kanaan, janjikan rest kepada orang Israel, harusnya sudah tidak ada musuh dong ya. Ini semua orang kafir harusnya musnah semua. Jadi ketika mereka masuk tanah Kanaan, tidak ada satupun orang kafir yang tersisa. Harus orang Israel semua. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan eh, atau tidak menyuruh untuk membinasakan semua orang kafir? Ini kira-kira kenapa, saudara-saudara? Ada yang mau jawab duluan? Kenapa Tuhan? Boleh, Ya, boleh silakan, Li. silakan. Ya, silakan. Jadi tadi di Yosua dikatakan rest itu kan keamanan. Iya, iya, Nah, jadi sebenarnya rest itu bangsa Israel sudah dapat waktu orang keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. iya, Mereka sudah dapat rest. iya, iya, Jadi yang pernah kita jelaskan lalu, terhindar dari kalajengking, iya. terhindar dari ular Ular-ular. berbisa, ada tiang awan, tiang api, itu rest itu. Jadi rest itu sebenarnya penjagaan Tuhan, kehadiran Tuhan, Betul. itu rest. Jadi rest itu adalah perlindungan Tuhan. Jadi saat dimanapun tempat mereka duduk itu, orang dapat rest, keamanan. Jadi tanpa Tuhan habis orang. Jadi kayak di pada guru, kena ada pernyataan Tuhan, mati semua orang, nggak ada yang tersisa. Jadi dimanapun orang pergi dan berada, kalau ada kehadiran Tuhan, aman, aman, tidak akan ada masalah. Jadi sebenarnya orang juga di dunia penuh dengan musuh kiri kanan, atas bawah, semua ada. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak akan ada perhentian, tidak ada rest. Makanya Tuhan bilang, marilah padaku yang letih dan berbeban berat, datang padaku, aku akan memberikan rest. Rest itu adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu lihat tambahan. Jadi mungkin yang kita bisa dapat ya dari apa yang Onang bilang ya. Jadi dari segi pelindungan Tuhan, jadi walaupun ada musuh atau ada orang kafir di sekeliling mereka, karena ada pelindungan dari Tuhan, orang Israel bisa mendapatkan, merasakan yang namanya rest. Apa seperti itu ya. Jadi orang Israel bisa, oh ada Ya, rest, ya. Ada keamanan, ada kehadiran keamanan. Tuhan. Jadi kalau misalnya nggak ada orang kafir, nggak ada musuh, rest itu kayaknya nggak, kalau sudah nggak ada musuh apa-apa, gimana rupa nggak apa ya, restnya kayak nggak berarti atau seperti apa? Jadi saat mereka berpaling pada ilah-ilah lain, pada mengikuti penyembahan bangsa kafir, restnya hilang. Oke, iya, iya, Itu. oke, iya. Jadi ketika mereka ini tidak berpegang kepada perintah Tuhan, restnya hilang ya. Oke, mungkin ada lain lagi, saudara-saudara. Kenapa Tuhan membiarkan orang kafir masih ada di tengah-tengah bangsa Israel? Apa sebenarnya tujuannya? Seperti kenapa dia biarkan ya ini orang. Mungkin ada yang lain mau coba tambahkan atau ada pendapatnya? Oke, kalau belum ada ya kita nih ya. Jadi ini eh, kita baca ya di Yosua 23 ayat 6 sampai 8. Dibilang, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Terus dibilang ya, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik,
yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka muka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, ini orang kafir ini ada di tengah-tengah eh, bangsa Israel waktu itu, dan Tuhan bilang ya, kalau kamu eh, setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rest ya, sama seperti orang bilang tadi, ada keamanan yang diberikan atau dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau mereka ini eh, dibilang beribadah kepada Allah atau sujud menyembah kepada orang-orang, kepada Allah-Allah atau ilah-ilah orang kafir ini, mereka sudah kawin mawin dan menyembah kepada Allah mereka, res ini ditarik dari mereka. Bahkan bukan hanya res yang ditarik kepada mereka, mereka ini akan diusir dari tanah yang Tuhan sudah kasih. Jadi janji Tuhan kalau mereka setia, ini kan mereka sudah dapat tanah, land, dan sudah dapat res. Ini land dan res ini tidak bisa dipisahkan. Ini suatu kesatuan ya. Jadi Tuhan janjikan tanah dan res atau keamanan atau ketentraman kepada mereka. Jadi kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, resnya diambil. Bukan hanya res, mereka juga akan apa? Diusir dari tanah itu karena res dan tanah nggak bisa dipisahkan. Jadi akan diambil semuanya kepada mereka. Jadi yang jadi pertanyaan tadi, kenapa mereka bangsa itu dibiarkan di situ? Kalau nggak ada bangsa itu dimusnahkan semua kan, bangsa Israel nggak akan ada apa namanya, nggak akan nggak akan menyembah ilah-ilah atau baal-baal bangsa itu kan. Kalau Tuhan binasakan semua, seandainya Tuhan binasakan semua, nggak ada seperti ini. Tapi kenapa Tuhan biarkan seperti ini ya? Ini sama seperti waktu Adam dan Hawa, ini sudah kita pernah bahas. Adam dan Hawa, Tuhan kasih itu pohon pengetahuan dan baik di tengah-tengah Taman Eden. Sama seperti Tuhan membiarkan orang-orang kafir di tengah-tengah bangsa Israel untuk menguji mereka apakah mereka setia kepada Tuhan. Kalau mereka beriman kepada Tuhan, mereka tidak akan apa? Pergi menyembah eh, Allah, ilah-ilah atau Allah-Allah bangsa kafir ya. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sebenarnya sudah menyerahkan semuanya bangsa itu ke tangan mereka. Ini luar biasa saudara-saudara ya. Akan ada, setiap ada iman akan ada setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan untuk diberikan kepada umat-umatnya. Untuk menguji apakah iman mereka betul-betul atau apakah mereka betul-betul setia kepada Tuhan atau tidak ya. Ada ujian dari setiap iman atau ada iya dari iman mereka ya, ada setiap ujian. Oke, ada yang mungkin mau tambahkan di sini sebelum kita lanjut? Ya, oke. Kalau enggak kita lanjut ya, ini kita punya review ini. Ini dia bilang sebuah kontradiksi yang kelihatan atau tampak. Dia bilang bagaimana mungkin orang Israel dapat dikatakan telah beristirahat atau telah dapat rest dari semua musuh mereka dan memiliki tanah yang mereka kuasai, sementara musuh-musuh itu masih berada di tanah itu, dan ada kemungkinan musuh-musuh itu akan mengusir mereka, bukannya musuh-musuh itu yang diusir. Nah, ini yang sudah kita belajar waktu lalu ya. Ini dibilang di sini ya. Kemenangan yang telah mengalahkan dunia adalah iman kita. Oh, seandainya kita dapat menyadari dan selalu mengingat fakta bahwa kemenangan telah dimenangkan, bahwa Kristus yang Maha Kuasa telah datang ke atas orang yang kuat, yaitu musuh dan penindas kita, dan telah mengalahkannya, dan mengambil darinya semua perlengkapan perang yang ia andalkan, sehingga kita hanya perlu bertempur melawan musuh yang telah ditaklukkan dan dilucuti. Saudara-saudara, ini kenapa Tuhan masih izinkan orang-orang ini ya? Bagaimana dibilang
Nah, bagaimana Tuhan mendapatkan kita bangsa Israel mendapatkan land dan rest, sedangkan orang kafir masih di situ. Bisa aja sekali-kali mereka apa? Mereka menyerang orang Israel dan mengusir orang Israel dari tanah itu ya. Bisa-bisa aja. Tetapi dibilang ini, saat iman ini Tuhan, kalau mereka betul-betul memiliki iman, ini mereka sudah tahu bahwa kemenangan ini Tuhan sudah berikan kepada mereka ya. Ini bangsa Israel telah memiliki kemenangan ini dan musuh-musuh itu sudah dikalahkan semuanya. Sudah dikalahkan walaupun masih ada di situ, orang-orang kafir itu masih ada di tanah Kanaan, mereka sepenuhnya sudah dikalahkan. Kalau dibilang di sini, ini dia punya kekuatan sudah ada, dia punya apa namanya? Senjata sudah dilucuti semuanya. Jadi mereka dibilang hanya melawan atau bertempur melawan musuh yang telah ditaklukkan atau sudah dilucuti. Kalau ibaratnya nggak ada perlawanan sama sekali, misalnya kalau mereka mau eh, mengalahkan musuh-musuh itu, sudah nggak ada perlawanan sama sekali. Sudah mutlak pasti mereka menang kalau mereka memiliki iman. Masalahnya ini tidak ada iman. Dia bilang alasan mengapa kita dikalahkan adalah karena kita tidak percaya dan mengetahui fakta ini. Fakta apa? Bahwa musuh telah dikalahkan. Kita tidak tahu kalau musuh ini sudah dilucuti dan sudah ditaklukkan. Nah, ini luar biasa. Terus dibilang, jika kita mengetahuinya dan mengingatnya, kita tidak akan pernah jatuh. Karena siapakah yang begitu bodoh sehingga membiarkan dirinya ditawan oleh musuh yang tidak bersenjata dan tidak memiliki kekuatan? Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, kalau kita tahu fakta ini, bagaimana kita mau biarkan musuh mau tawan kita, musuh yang lebih lemah dari kita ditawan oleh musuh yang lebih lemah. Ini bodoh sekali kalau kita dibilang ya. Siapa yang begitu bodoh yang membiarkan ditawan oleh musuh yang sudah tidak ada kekuatan atau dibilang bisa dibilang kita lebih kuat dari mereka. Ini alasannya ya, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Tidak ada iman. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkannya. Bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan sudah taklukkan itu semua. Orang-orang kafir itu semuanya ya. Sudah menjadi, mereka sudah kuasai semuanya. Terus dibilang, betapa banyak berkat yang telah Allah berikan kepada kita yang hilang karena iman kita tidak menggenggamnya. Ini sebenarnya Tuhan sudah berikan ya semuanya. Tanah sudah berikan rest. Itu sebenarnya sudah dikasih kepada bangsa Israel. Tuhan sudah tepati apa yang sudah dijanjikannya. Tetapi karena tidak memiliki iman, mereka tidak apa? Tidak menggenggam berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Akhirnya iman itu apa? Berkatnya lepas hilang karena tidak ada iman yang memegang itu berkat itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga ya saudara-saudara. Banyak sekali berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita karena kita kurang percaya, tidak ada iman, kita nggak bisa memegang apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Begitu banyak berkat yang hilang karena ketidakpercayaan kita. Ini luar biasa ini. Ini dia punya quote bagus sekali apa yang dikasih oleh Wagoner ini dibilang, kemenangan bukanlah keraguan, bukan penglihatan, bukan perasaan, tetapi iman. Jadi ini kemenangan adalah iman. Bangsa Israel bisa menang melawan musuh jika mereka memiliki iman. Mereka kalah, mereka menjadi tawanan, diusir dari tanah mereka karena tidak memiliki iman. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dia bilang, jadi kita melihat bahwa meskipun Allah memberikan perhentian kepada mereka atau memberikan rest kepada mereka, mereka tidak masuk ke dalamnya. Mereka tidak masuk ke dalam perhentiannya. Oleh karena itu, sama halnya dengan mereka yang mati di padang gurun, mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Jadi saudara-saudara, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, yang tidak percaya, mereka tidak bisa masuk ke tanah itu, tanah Kanaan. Mereka semua apa? Mati di padang gurun. Sedangkan ini ada orang-orang yang sudah masuk ke tanah itu, tapi karena tidak percaya, mereka tidak bisa mendapatkan rest. Karena dua janji itu kan, tanah dan rest. Kalau sama-sama ini, dan kita sudah tahu rest dan tanah itu suatu kesatuan.
Ada yang tidak dapatkan, tidak masuk tanah, ke tanah itu berarti tidak dapat rest juga ya. Tidak bisa masuk ke tanah itu, tidak dapat rest, mati di padang gurun. Ini sudah masuk, tetapi eh, karena tidak percaya, nggak dapat rest. Sama aja nggak dapat tanah, nggak dapat rest ya. Ini dua-duanya jadi kesatuan. Jadi sama ini lang sami mawon ya. Ini eh, kalau tidak ada iman atau tidak percaya, nggak dapat bisa dapat rest dan tidak bisa dapat land. Ini yang saya, walaupun mereka masuk sama aja dengan tidak masuk ke dalam apa tanah itu, karena mereka tidak memiliki iman ya, yang karena iman mereka bisa dapatkan rest dan land. Ini terus dibilang ini di- dunia posisi kita ya. Dia bilang kita berada di dunia ini dalam situasi yang persis sama dengan Israel kuno, dengan janji-janji yang sama, prospek yang sama, musuh-musuh yang sama, dan bahaya yang sama. Saudara-saudara, ini pelajaran ini bukanlah untuk bangsa Israel ya. Kita sudah tahu semua. Ini adalah pelajaran untuk kita. Bagaimana Israel gagal, tidak mendapatkan tanah, tidak mendapatkan rest. Dan ini janji yang sama diberikan kepada kita. Janji yang sama adalah kita akan mendapatkan tanah dan akan mendapatkan rest. Terus ini eh, ada musuh-musuh yang sama, ada bahaya yang sama yang menjadi di sekeliling kita ya, yang menjadi sama seperti bangsa kafir di tengah-tengah bangsa Israel. Musuh yang sama ada juga di sekitar-sekitar kita ya, saudara-saudara. Bangsa-bangsa kafir di sekitar kita yang kadang-kadang atau bisa dibilang apa namanya keinginan dunia yang ada di sekitar kita. Kita bisa saja apa? Tidak percaya sama seperti bangsa Israel dan akhirnya apa? Apakah kita tidak bisa apa? Masuk ke tanah yang sudah dijanjikan dan apa? Dan tidak bisa memperoleh perhentian. Itu dua hal ya. Sama seperti bangsa Israel, akan kita pun sama dengan mereka, tidak akan mendapatkan land dan rest kalau tidak memiliki iman ya. Terus ini dibilang kemenangan mereka hanya dapat diperoleh dengan iman. Dan seperti yang telah kita lihat, jika mereka sungguh-sungguh beriman, tidak perlu lagi mereka menggunakan pedang untuk mengusir orang Kanaan seperti halnya mereka menggulingkan Firaun dan bala tentaranya. Jadi, saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada pedang ya di situ, tidak ada perang apapun. Itu semua kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Makanya setiap Tuhan kasih firman kepada bangsa Israel, dia selalu bilang, ingatlah aku yang membawa engkau keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Tidak ada pedang di situ yang digunakan. Nah, sama halnya saudara-saudara dengan penaklukan tanah Kanaan, ini tidak ada rencana Tuhan ya untuk menggunakan pedang. Kita lihat ketika mereka menaklukkan Yeriko sebenarnya hanya oleh kuasa Tuhan. Tetapi faktanya kita lihat setelah itu ada peperangan, ada pedang-pedang. Kenapa ada pedang seperti itu? Dia bilang, sesungguhnya alasan mereka tidak mendapatkan kepemilikan penuh atas tanah itu adalah karena ketidakpercayaan yang membuat pedang itu diperlukan. Akhirnya harus ada peperangan ya, saudara-saudara. Bukan karena maksud Tuhan seperti itu, karena apa? Ketidakpercayaan yang membuat mereka menggunakan pedang untuk mendapatkan tanah itu. Tetapi apakah mereka mendapatkan sepenuhnya? Kita sudah tahu ya dia punya jawaban. Dibilang ini, pengalaman pertama Musa menunjukkan hal ini. Tidak ada lagi kebutuhan bagi bangsa Israel untuk berperang pada zaman dahulu kala, seperti halnya bagi kita. Karena jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dan kita sama sekali dilarang untuk berperang. Ini kita sudah baca ya, Tuhan tidak menghendaki adanya perang ya. Tuhan tidak menghendaki adanya perang. Terus ini dibilang ya waktu pengalaman Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita sudah tak pelajari bahwa Musa ini seorang jenderal, seorang orator, dia ini orang yang pintar, tetapi dengan dia punya kemampuan ini,
tidak layak untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan tidak butuh seperti ini. Dengan jalan perang seperti kalau dia seorang panglima, seorang jenderal, pasti dia akan mengalahkan Mesir itu dengan menggunakan tentara kan. Dengan dia punya kepintaran dalam berperang, apa yang sudah dipelajari tentang berperang, dia akan gunakan itu. Tetapi bangsa Israel atau Tuhan tidak membutuhkan hal ini ya. Hanya kuasa Tuhan yang akan membuat mereka keluar dari Mesir. Nah, ini makanya dibilang kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, dibilang maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Jadi tidak perlu ada perang sama sekali. Tuhan akan mendamaikan musuh itu supaya tidak ada perang kalau Tuhan berkenan ya. Tidak sama sekali perang Tuhan tidak dilarang atau tidak diizinkan Tuhan. Ini luar biasa ya. Ini kita lanjut ya. Dia bilang janji Kanaan. Dibilang Kanaan adalah tanah yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Tanah itu menjadi milik kekal bagi Abraham dan keturunannya. Jadi, saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki tanah bagi dia, bagi Abraham dan keturunannya. Jadi, Tuhan berjanji akan ada dua ya, bagi dua dua objek, yaitu Abraham dan keturunannya. Jadi ada dua ya, Abraham dan keturunannya. Terus salah satu yang Tuhan janjikan, tanah itu akan menjadi apa? Milik kekal bagi Abraham dan keturunannya. Jadi tanah ini akan menjadi milik mereka selama-lamanya. Bukan cuma 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Jadi kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Tidak ada batas waktu ya. Kekal ya selama-lamanya. Terus dibilang, ini kita baca ya. Tetapi Abram sendiri tidak memiliki tanah itu sejengkal pun. Ini kita bisa baca di Kisah 7 ayat 5. Dan tidak ada satupun dari keturunannya yang memilikinya. Karena bahkan orang-orang benar di antara mereka, dan hanya orang-orang benar yang merupakan keturunan Abraham, semua ini telah mati dalam iman sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara, ini dibilang di Kisah 7 ayat 5, bahwa sampai mati Abraham tidak memiliki sejengkal tanah pun atau setapak tanah pun dia tidak miliki. Artinya kalau kita lihat eh, Abraham tidak mendapatkan tanah dan ini dibilang tanah yang ini akan dimiliki selama-lamanya. Dan Abraham sudah mati. Jadi otomatis kita lihat Abraham dan keturunannya ini tidak memiliki apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah yang kekal. Tanah yang kekal. Dan kita sudah pelajari, untuk memiliki tanah yang kekal, orang-orangnya harus apa? Hidup kekal. Jadi ini belum di apa namanya digenapi ya waktu itu. Terus dibilang, oleh karena itu, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, kepemilikan atas tanah itu melibatkan kebangkitan orang mati pada saat kedatangan Kristus untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi ini sudah kita pelajari dan ini diulang-ulang terus oleh Wagoner ya, agar kita bisa lebih mengerti bahwa janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah yang kekal itu hanya akan dapat dimiliki ketika apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana dia membangkitkan orang mati, dan orang yang mati dalam Tuhan akan hidup kekal selama-lamanya untuk memiliki tanah kekal yang Tuhan sudah janjikan. Jadi di saat itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia dan keturunannya akan memiliki tanah yang kekal akan digenapi sepenuhnya. Terus dibilang, ketika memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya, Allah memberikan kepada mereka seluruh dunia, bukan kepemilikan sementara atas beberapa ribu mil persegi tanah yang tercemar oleh kutuk yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, tetapi kepemilikan kekal atas seluruh bumi yang terbebas dari setiap sisa kutuk. Janji itu pasti bagi semua keturunan hanya melalui iman kepada Kristus. Jadi, saudara-saudara, ini janji Tuhan memberikan tanah Kanaan ini bukan
janji beberapa ribu mil ya yang di Kanaan waktu bangsa Israel itu. Walaupun itu ada dia punya literal ya, Tuhan genapi waktu itu. Tetapi ini janji sepenuhnya kepada Abraham dan keturunannya itu adalah apa? Kanaan yang artinya seluruh dunia, seluruh dunia, seluruh dunia dijanjikan kepada mereka. Tapi kalau kita lihat ya di waktu zaman Israel juga ketika Tuhan berjanji bahwa dia bilang, kemanapun tanahmu engkau kakimu berpijak, di situ apa? Milikmu ya. Di mana kamu berpijak di situ adalah milikmu. Itu rencana Tuhan bagi mereka. Dan kalau kita kembali ke chapter sebelumnya bahwa Israel sebagai misioneri, bagaimana rencana Tuhan ketika mereka keluar dengan kuasa Tuhan yang besar dan semua orang gentar ketika melihat mereka, mendengar mereka, orang-orang gentar, takut kepada mereka karena melihat kuasa Tuhan atas mereka. Dan dengan ketika pada waktu itu dengan kegentaran orang-orang, dengan tuntunan Tuhan, dengan kesetiaan orang Israel, dan ketika mereka pergi memasuki tanah Kanaan dan dibilang kalau mereka itu seperti rencana Tuhan sebagai misionaris, mereka pergi berdua-dua memberitakan nama Tuhan agar nama Tuhan dikenal semua bangsa. Kalau kita lihat ya ini sesuai rencana Tuhan ya, rencana yang baik. Seluruh dunia akan mengenal Tuhan dengan sangat cepat. Bayangkan begitu banyak bangsa Israel yang memiliki iman dan mereka berdua-dua pergi ke seluruh dunia ya memintakan Tuhan. Berarti seluruh dunia akan percaya kepada Tuhan dengan apa yang waktu itu ya dengan kuasa Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan. Dan kita lihat ya seluruh dunia akan dikuasai oleh kuasa Tuhan. Itu sama dengan Tuhan akan segera datang lagi dan apa nama kita bisa lihat ya bahwa janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya akan digenapi ya kalau Tuhan sudah datang, kalau semua seluruh dunia sudah mengenal Tuhan. Tetapi karena ketidaksetiaan mereka, akhirnya mereka hanya dibilang mereka puas dengan berapa ribu mil yang mereka kuasai dan mereka tidak setia kepada Tuhan, akhirnya mereka sendiri yang diusir dari tanah itu. Itu yang terjadi ya. Dan makanya ini janji Tuhan sepenuhnya digenapi ketika ada kebangkitan, ketika Tuhan datang kepada kali yang kedua, tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham adalah apa? Seluruh dunia yang dijanjikan. Tapi bukan tanah yang tercemar oleh kutuk, tetapi tanah yang sudah dipulihkan ya. Dan itu akan dimiliki oleh Abraham dan keturunannya selama-lamanya atau seumur hidup. Terus dibilang, Kristus adalah benih dan kita adalah ahli waris. Ia tidak dapat memberikan kepada kita apa yang tidak dimilikinya sendiri. Dan ia tidak pernah memiliki apapun di dunia ini, di bumi ini. Dunia yang akan datang ditaklukkan kepadanya dan itulah yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, ini kita adalah ahli waris ya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang dia miliki. Ini menarik sekali saudara-saudara. Waktu Kristus di dunia ini, waktu Kristus datang di dunia ini, apa yang dia miliki di sini? Dia nggak punya tanah apa-apa, dia nggak punya kekayaan apa-apa, bahkan dibilang untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Dia bilang burung ada sarang, tapi Tuhan tidak ada tempat, nggak ada apa-apa di dunia ini. Dan kita ahli waris. Kalau di dunia ini, maksudnya Tuhan tidak memiliki dunia ini. Dan dia tidak bisa memberikan dunia yang fana ini kepada kita. Tetapi dia bilang Tuhan memiliki dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang sudah ditaklukkannya. Milik dia dunia yang akan datang. Dan itu yang dia akan berikan kepada kita. Jadi tidak ada apapun di dunia yang sekarang ini kita tinggal yang akan diberikan kepada kita. Karena Kristus tidak memiliki apa yang penuh dengan dosa di sini ya, saudara-saudara. Tetapi dunia yang akan datang, itulah yang akan diberikan kepada kita. Ini menarik sekali ya, saudara-saudara. Terus dibilang, meskipun benar bahwa wilayah Kanaan yang kecil itu merupakan keseluruhan tanah pusaka yang dijanjikan, namun tetap saja benar bahwa bangsa Israel tidak pernah memilikinya. Karena janji yang Allah tegaskan adalah memberikan tanah Kanaan kepada Abram dan keturunannya sebagai milik mereka untuk selama-lamanya, yaitu Abram harus memilikinya
untuk selama-lamanya, dan keturunannya pun harus memilikinya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini betul ya bahwa bangsa Israel memiliki tanah Kanaan yang kecil dibilang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dunia, ini diberikan tanah Kanaan itu dan itu merupakan tanah pusaka yang dijanjikan. Betul ya, itu memang betul. Tapi ini yang Tuhan tegaskan bahwa mereka itu akan memiliki tanah itu selama-lamanya. Dan kita baca, tetapi mereka semua mati dan pada akhirnya negeri itu sendiri berpindah ke tangan orang lain. Tidak ada tempat tinggal sementara di Palestina yang dapat memenuhi janji tersebut. Janji itu masih harus digenapi kepada Abraham dan semua keturunannya. Aduh, ini lebih jelas ya saudara-saudara bahwa ini janji itu untuk memiliki tanah itu memang betul ya Tuhan sudah kasihkan tanah Kanaan atau sudah kasih negeri Palestina itu. Tetapi Tuhan tegaskan bahwa itu akan harus mereka miliki selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka tidak memiliki tanah itu selama-lamanya. Bahkan itu jatuh ke tangan orang lain. Dan mereka itu sudah mati, keturunan-keturunan itu sudah mati ya. Tidak dimiliki selama-lamanya. Jadi gagal karena tidak memiliki selama-lamanya. Mereka sudah mati ya. Itu bukan gagal. Tidak dipenuhi, belum digenapi sepenuhnya. Tetapi ini harus digenapi kepada Abraham dan semua keturunannya. Jadi semua keturunan Abraham dan Abraham harus memiliki tanah itu. Tadi kita sudah baca Abraham tidak memiliki tanah sejengkal pun dan sudah mati. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sedangkan janji itu bahwa Abraham sendiri dan keturunannya harus mendapatkan tanah itu. Dan itu hanya bisa diperoleh setelah kebangkitan atau kedatangan Tuhan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi janji kepada Abraham dan keturunannya akan digenapi. Mereka akan memiliki tanah yang kekal karena mereka akan sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi tanah yang kekal hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki hidup yang kekal. Everlasting possession hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki everlasting life ya. Itu sudah kita pelajari. Dan ini adalah review yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu ya saudara-saudara. Dan kita akan lanjut. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang sudah kita pelajari ini? Ya, silakan. Oke, Li. Ya, Jadi silakan. kalau kita lihat yang arti rest itu yang di Yosua 21 ayat 44. Ya, Kalau kita lihat dari akar kata rest itu adalah, sorry ya, nggak ribut. Kita keluar. Jadi rest itu akar katanya nuak, bahasa Ibrani, yang artinya menetap tinggal hmm, atau ketenangan. Jadi kita hubungkan rest ini dengan iman pada Yesus. Bahkan di rest itu, yang nuak itu artinya dinikahkan, dikawinkan. Nah, jadi kata rest itu artinya kita mempunyai ikatan dengan Tuhan. Makanya kan Yesus bilang, marilah kepada aku kan, aku akan memberikan rest. ya, Jadi kita ambil contoh sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka dibakar di dapur api, ya, mereka sudah dapat rest itu. ya, Ketenangan, kehadiran Yesus. Yesus sudah menetap dalam kehidupan mereka. Sudah tinggal. Mereka sudah ada ketenangan, kedamaian. Mereka tidak takut lagi akan kematian. Sama juga dengan Daniel di Gua Singa. Dia sudah ada rest. Jadi tidak ada lagi yang ditakutkan. Abraham sama juga. Walaupun dia tidak mendapatkan tanah Kanaan, dia sudah dapat rest dari ya. Tuhan. Karena Kehadiran itu Tuhan. sudah Jadi pasti ya dia miliki. iya. Karena Jadi sudah nggak ada ada rest. masalah lagi. Jadi Ya, kita pun dimanapun kita pergi dan berada, kalau kita sudah ada rest, Tuhan sudah menetap, sudah ada ketenangan. Bahkan rest itu kita lihat, dia punya arti kok, rest itu bisa settle down. Settle down itu ketenangan, menetap tinggal. Bahkan arti settle down itu dinikahkan. Jadi ya, makanya perumpamaan tentang pernikahan itu kan ada juga kan. Kita lihat, oh luar biasa ini. Jadi saat kita sudah dinikahkan dengan Tuhan, artinya Tuhan sudah menetap, sudah bersama-sama, sudah sejalan, kita sudah dapat rest itu. Jadi itulah pembenaran oleh iman.
Jadi mau di mana saja kalau ada rest, aduh, damainya luar biasa. Itu Li. Ya, Thank you. oke, terima kasih, Nang. Jadi Tuhan bilang, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi bahasa Inggrisnya aku akan memberikan rest ya. Jadi rest itu hanya bisa diperoleh dari Kristus ya. Ini rest hanya bisa diperoleh dari Kristus. Terus dibilang tadi, rest dan land itu tidak bisa dipisahkan, itu satu. Jadi sementara kita mungkin belum mendapatkan land itu, tetapi rest itu sudah bisa kita peroleh saat ini ya, sudah-sudah kalau kita bersama-sama dengan Ya, Yesus. Yesus bilang kerajaanku bukan di dunia ini. Ah, iya. Jadi, iya itu Li. Walaupun kita belum dapat land-nya, tapi rest-nya sudah dapat, land-nya itu pasti. Karena itu satu ya, rest dan land itu satu kesatuan. Jadi land itu tinggal tunggu waktunya aja atau tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya, tinggal tunggu penggenapannya. Tapi dia punya rest yang itu harusnya kita miliki ya, sama seperti Abraham ketika dia mati, dia sudah memiliki rest. Atau rest ini hanya bisa diperoleh oleh iman, saudara-saudara. Kenapa Abraham ada rest? Karena dia ada iman. Jadi ketika dia mati, dia nggak apa namanya, nggak stres. Duh, saya belum dapat itu tanah, sudah mau mati, saya belum dapat apa yang Tuhan janjikan. Dia stres dengan itu. Enggak ya. Tapi karena dia memiliki iman, dia tahu bahwa walaupun dia mati, dia akan memiliki apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Jadi ada rest, ada ketenangan. Dan kita sudah pelajari juga ya waktu lalu, waktu Ishak, mereka hidupnya tenang. Walaupun tanah mereka mau diambil. Waduh, ini luar biasa. Waktu Ishak memperbaiki sumur Abraham di pada orang-orang, saya lupa orang-orang apa dia punya. Mereka klaim bahwa itu punya mereka. Dan Ishak walaupun itu punya Abraham, dia punya ayah sendiri, dia punya bapak sendiri, dia enggak apa namanya, enggak berkelahi atau bertarung untuk mempertahankan apa yang punya haknya dia ya. Tapi dia tinggalkan itu sumur, dia gali sumur lain. Ketika dia gali sumur lain, diklaim lagi orang, oh itu punya mereka. Dia tinggalkan sumur itu, dia gali lagi. Dia walaupun dia punya kekuatan untuk melawan musuh-musuh itu, dia bisa saja mengalahkan mereka, tapi dia tidak mau berperang melawan mereka ya, saudara-saudara. Ada rest, ada ketenangan. Sampai akhirnya Tuhan berikan dia sumur dan orang tidak ganggu lagi ya. Ada ketenangan, tidak perlu, karena dia tahu bahwa dia punya milik bukan dunia ini ya. Dia sudah tahu dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Dan akan ada rest juga. Tapi restnya dia sudah miliki duluan, saudara-saudara. Dan tanahnya itu pasti akan dia miliki setelah kebangkitan. Sudah menjadi jaminan bagi dia. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Ini walaupun landnya belum kita miliki, tapi restnya itu sudah kita bisa miliki. Kalau kita memiliki iman dan atau kepercayaan kepada Tuhan. Ini luar biasa, land dan rest. Oke, mungkin masih ada lagi ya saudara-saudara. Ada yang mau kasih tanggapan? Ya, Oh ya. silakan, silakan. Oke, jadi tadi kita coba mau cari tahu kan apa ini kira-kira aplikasi dalam orang punya kehidupan di akhir zaman setelah hidup ini, khususnya pelajaran ini. Jadi pelajaran ini bagus sekali ya untuk orang bisa lihat kan yang tadi orang belajar bahwa kalau bangsa Israel itu um, bersekutu atau apa mingle dengan bangsa-bangsa kafir, mereka akan diusir kembali kan dari tanah itu, Iya, bukankah itu dia punya akan iya, diusir diusir dari tanah itu. dari tanah itu, dan kemudian mereka tidak mendapatkan rest karena rest itu kan tadi atau dan gitu. Jadi kita lihat di sini ini kan aplikasinya secara kerohanian bagaimana kita bisa memperoleh janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan keturunannya, bagaimana tanah-Kanaan surgawi itu akan diperoleh kan untuk selama-lamanya. Iya, Jadi yang kita lihat di sini bagaimana pelajaran dari bangsa Israel yang kita bisa ambil untuk kita bisa memperoleh janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan keturunannya.
ternyata orang-orang yang akan memiliki tanah itu yang tidak akan bisa disingkirkan dari tanah surgawi adalah dari pelajaran yang sedang pelajari ini, yaitu orang-orang yang sudah memperoleh rest gitu. Jadi orang-orang yang walaupun ada musuh-musuhnya, mereka tidak berperang, iya kan, tidak menyerahkan, maksudnya mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mereka tidak balas kejahatan dengan kejahatan, sama seperti tadi yang Ali kasih contoh, Ishak gitu. Iya. Kehidupan mereka itu tenang gitu loh. Kenapa? Karena mereka tahu tanah yang ini bukan punya mereka gitu. Mereka mempunyai tanah yang lebih baik yang Tuhan sudah berikan. Jadi hidup mereka itu penuh ketenangan. Hidup mereka itu sudah memenuhi apa yang Tuhan bilang di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berat, aku memberikan rest. Orang-orang yang akan memiliki tanda-tanda surga itu adalah orang yang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Dan kehidupannya itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun situasi dan kondisinya itu, dia sudah mempunyai rest gitu. Nggak ada worry, nggak takut terhadap orang-orang berbuat yang tidak baik kepada dia. Hidupnya itu penuh dengan rest. Jadi itulah yang Tuhan inginkan kita untuk peroleh. Dan hari Sabat juga itu adalah tanda untuk bagaimana kita bisa rest gitu. Jadi Sabat itu tadi bilang dalam kita punya kehidupan sehari-hari itu kita sudah mendapatkan rest dari Tuhan Yesus gitu. Dan Sabat itu menjadi tanda bahwa orang-orang itu sudah datang kepada Tuhan Yesus. Jadi luar biasa ya, dan bagaimana kehidupan mereka penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita, tidak ada untuk membalas dendam, tidak ada keperas. Nah itulah orang-orang yang akan memiliki tanah-tanahan surgawi gitu yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kalau orang masih belum rest, berarti kita belum datang kepada Tuhan, dan bisa saja tanah-tanahan nggak akan bisa menjadi milik kita karena janji itu nggak akan terpenuhi untuk kita gitu loh. Bangsa Israel Kanaan itu diusir karena mereka tidak mempunyai rest, atau mereka tinggal dengan bangsa kafir. Nah, gimana sekarang juga sama dengan itu. Kita akan diusir dari tanah-tanahan yang kekal kalau kita tidak memenuhi persyaratan yang kita berikan. Ya oke, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah kalau mau lihat apakah kita bisa dapatkan kerjaan surga atau enggak, bisa dilihat ya secara ini, apakah kita ada rest atau enggak, ada ketenangan enggak, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah, ada ketenangan enggak di situ, ada rest enggak kita. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau kita pelajari ini. Jadi bisa lebih mengerti apa makna dari rest ini ya, yang Tuhan janjikan kalau kita memiliki iman. Jadi kalau ada iman, pasti ini rest ini ada. Walaupun di tengah badai, seperti Rasul Paulus terdampar, tidak perlu takut, saudara-saudara. Ada rest. Ada rest. Sama dengan burung misalnya di dahan dia. Misalnya dia bernyanyi walaupun ada ular di sebelah cabang yang lain, dia bisa bernyanyi ya. Dan banyak contoh-contoh di Alkitab. Walaupun di dalam berbagai percobaan-percobaan, mereka tidak takut ya. Ya sama dibilang tadi ya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun di tengah-tengah api, mereka tidak takut, ada rest dalam diri mereka. Dan kita sudah tahu ya, kalau ada rest dalam diri mereka, tanah atau janji tanah itu pasti mereka akan miliki nanti. Oke, tadi Onang mau tambahkan, silakan. Iya, jadi hampir sama dengan Oi. Jadi sebenarnya kalau orang punya rest, orang akan ada konflik di dunia ini dengan siapapun. Tentang harta warisan atau apapun, jabatan dan segala macam, tidak akan ada. Kalau kita tahu Yesus di Filipi dia mengosongkan diri, make himself with no reputation. Dia tinggalkan semua supaya orang mendapat rest dari dia. Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib agar orang bisa diperdamaikan, bisa dapat rest. Jadi kalau orang masih punya konflik dengan siapapun, belum ada Yesus dalam orang punya kehidupan, belum ada rest, belum ada ketenangan. Orang punya pemikiran masih
gimana ya, masih duniawi. Jadi orang yang punya res hidupnya tenang, seperti seekor burung yang hinggap di dahan walaupun badai di sana sini, tapi dia tidak takut dengan situasi apapun yang ada di sekitar dia. Jadi ada kedamaian di mana-mana. Jadi itulah, Iya, itu Li, tambahan. ya, oke. Terima kasih puji Tuhan ya. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita mulai kita punya, memang agak sedikit panjang ya dia punya review ini karena memang sangat penting. Oke, ini kita akan lanjut ya. Dia punya subjudulnya Bumi yang Baru. Kalau tadi kita bicara tentang rest, ini kita bicara tentang landnya. Ini rest dan land ini satu kesatuan ya. Tentang bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Dia bilang, kita baca ya. Perhentian itu adalah warisan atau rest itu adalah warisan. Warisan itu adalah tanah Kanaan. Jadi perhentian itu sama dengan tanah Kanaan ya, sama dengan warisan. Tetapi kepemilikan atas tanah Kanaan berarti kepemilikan atas seluruh bumi. Bukan dalam keadaannya yang sekarang, tetapi dipulihkan seperti pada zaman Eden. Ini saudara-saudara. Jadi yang Tuhan janjikan itu perhentian dan tanah dan eh, rest itu, land dan rest itu sebagai warisan. Dan ini dibilang bukan bumi yang sekarang, tetapi nanti di bumi akan datang yang sama seperti Eden. Ini luar biasa. Bilang, oleh karena itu, rest atau kelegaan atau perhentian yang Allah berikan tidak dapat dipisahkan dari bumi yang baru. Ini tak bisa dipisahkan kan. Kelegaan yang hanya dapat diberikan oleh keadaan bumi yang baru, kelegaan yang hanya terdapat di dalam Allah. Tetapi dan ketika segala sesuatu dipulihkan, Allah di dalam Kristus akan secara mutlak dan tanpa halangan memenuhi segala sesuatu. Sehingga di mana-mana akan ada kelegaan yang sempurna. Ini kita baca ya saudara-saudara. Ini rest adalah apa namanya, tidak dipisahkan dari land atau bumi yang baru. Atau kita bisa dibilang Eden yang baru. Atau kita bisa bilang surga ya saudara-saudara. Rest ini tidak bisa dipisahkan dari surga. Dan rest ini hanya bisa diperoleh dari Kristus. Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah memperoleh Kristus atau memiliki Kristus, pasti kita memperoleh rest. Dan land itu atau bumi yang baru itu sudah jaminannya pasti dan pasti. Sudah memiliki rest, bumi yang baru itu atau surga itu sudah pasti menjadi bagian kita. Dan itu hanya bisa diperoleh kembali hanya dalam Kristus. Terus dibilang, karena perhentian hanya di dalam Tuhan, maka jelaslah bahwa Bani Israel tidak menikmati perhentian dan warisan. Bahkan ketika berada di Palestina. Karena meskipun dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka, sehingga ia menolak. Tapi kalau bahasa Inggrisnya abhor ya, abhor, membenci atau terjemahnya membenci Israel sama sekali. Jadi saudara-saudara, ini kita bisa lihat ya saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Walaupun Israel katanya sudah dapat itu tanah, sudah ukur, sudah bagi-bagikan dengan tali pengukur. Ini punya kamu, ini suku ini, suku ini. Dan dibilang mereka ini tidak bisa memiliki itu sepenuhnya karena
Rest itu hanya di dalam Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa memiliki itu? Karena mereka mencobai dan apa? Memberontak terhadap Tuhan. Ini yang kita lihat di sini ya. Ini mereka apa namanya menyakiti Tuhan dengan menyembah eh, apa namanya Baal-Baal ya atau patung-patung atau ya ala-ala dari bangsa kafir. Dan ini Tuhan bilang Tuhan menolak mereka atau abhor Israel gara-gara itu. Dan mereka sendiri di apa? Diusir dari tanah itu. Itu yang terjadi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan dari subjudul bumi yang baru ini. Ini luar biasa. Ini ada janji, ada perjanjian ya. Kalau kamu menurut, kamu tidak menurut seperti ini. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Oke, mungkin belum ada, kita lanjut ya. Sebuah negeri surgawi. Ingatlah bahwa tanah Kanaan adalah tanah surgawi yang dinantikan oleh Abraham. Namun demikian, janji Allah untuk memberikan kepadanya dan keturunannya, keturunannya itu termasuk kita jika kita adalah keturunan Kristus, sesuai dengan Galatia 3 ayat 16 dan 29, tanah Kanaan sebagai milik yang kekal akan digenapi sampai tuntas. Jadi atau akan digenapi ya ini apa yang Tuhan telah janjikan ya. Apa yang dinantikan oleh Abraham dan keturunannya akan digenapi ya, yaitu ketika apa? Tanah surgawi diberikan ya. Ulang, ketika Tuhan datang kepada umatnya untuk membawa mereka kepada dirinya, nah, kita selesai ya. Ketika Tuhan datang kepada umatnya untuk membawa mereka kepada dirinya, ke tempat yang telah ia sediakan bagi mereka, orang-orang benar yang telah meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan orang-orang benar yang masih hidup akan diubah menjadi kekal, dan mereka bersama-sama akan diangkat dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tempat di mana mereka akan dibawa adalah Yerusalem surgawi, adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena itu, karena disitulah Kristus sekarang berada, dan di mana ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Ini luar biasa. Saudara-saudara, ini kalau kita baca ya, ini Kristus sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Ini seolah-olah mempersiapkan tempat itu lama, harus siapkan ini, bikin itu. Persiapan lah seperti itu. Sebenarnya bukan di Tuhannya yang lama ya, saudara-saudara, bagaimana dia mempersiapkan tempat, tetapi bagaimana ini tempat ini adalah satu paket dengan rest. Dan rest ini hanya bisa didapatkan dengan Kristus oleh iman ya. Dan ini kita belum sebenarnya yang lagi mempersiapkan itu bukan Kristus yang siapkan di sana, tetapi kita di sini. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman di dalam Kristus sehingga bisa mendapatkan rest. Jadi kalau kita sudah dapatkan rest, ini yang Tuhan sedang persiapkan ini sudah selesai juga. Ini dan kita akan segera berada di sana karena rest dan land adalah suatu satu paket. Dan kalau kita sudah dapat rest di sini dalam Kristus, ini sudah pasti apa yang Tuhan sudah siapkan akan menjadi bagian kita. Dan tidak akan lama lagi ya, kalau misalnya kita sudah dapat rest, ini pekabaran sudah dikabarkan ke seluruh dunia, ini kita akan dapatkan ini, land ini yang Tuhan sudah telah siapkan ya, saudara-saudara. Terus dia bilang, kita lanjut, dia bilang, beberapa ayat dapat dikutip untuk menunjukkan fakta ini dengan lebih jelas. Bahwa Yerusalem surgawi adalah tempat di mana Kristus sekarang berada, di hadirat Allah bagi kita. Terbukti dari Ibrani 7 ayat 22-24 di mana kita diberitahu bahwa mereka yang percaya sekarang telah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup yaitu Yerusalem surgawi, kepada Allah hakim atas segala sesuatu dan kepada Yesus pengantara perjanjian yang baru. Yesus duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan dari tahta ini perlu diingat mengalir sungai air kehidupan. Aduh, ini luar biasa saudara-saudara. Negeri surgawi yang kita telah lama-lama idam-idamkan. Ini semua orang dari zaman dulu mengidamkan ini namanya tanah surgawi ya saudara-saudara.
Tetapi kadang-kadang kita mengharapkan tanah surgawi ini, tetapi kita lupa akan rest ini, yang tanah ini satu paket dengan rest atau ketenangan atau ketentraman yang dari Kristus. Kadang-kadang kita ini suka bertengkar di dunia ini, masih suka iri dengan apa yang dimiliki orang lain, tetapi suka suka tanah ke surgawi, ya saudara-saudara. Harusnya kita sekarang menjadi sadar ya saudara-saudara, kalau kita menginginkan tanah itu, kita juga harus memiliki ketenangan dalam Kristus. Tidak ada lagi apa? Iri hati, dengki, atau berantem sana sini dengan orang lain. Karena ketika kita masih memiliki itu, belum belum ada ketenangan, belum ada rest, kita tidak bisa memiliki tanah itu. Ini ini sangat penting ya. Bagaimana harus ada ketenangan di dalam Kristus baru kita bisa memiliki tanah itu. Oke, oke. Sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan tentang tanah surgawi? Lalu Ya, silakan, silakan. ini bagus sekali ya. Eh, kalau kita perhatikan, jadi nonton kita pikir orang Advent ya, ini kebanyakan orang Advent, orang berpikir bahwa yang penting masuk gereja, bersahabat, melawat orang-orang, eh, bikin apa namanya, um, bikin penginjilan, bikin ini itu. Tapi di dalam kehidupan kita nggak ada rest gitu. Padahal yang menjadi tolak ukur untuk bagaimana tanah itu bisa kita miliki untuk selama-lamanya itu adalah rest gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita punya rest, kemanapun kita pergi, mau menginjil kayak, mau ke gereja kayak, mau apa, itu akan otomatis akan jadi peaceful di mana-mana kita pergi gitu. Apapun yang kita lakukan itu akan peaceful gitu ya. Jadi sometimes kalau kita perhatikan juga di gereja, ini kebanyakan orang Indonesia ya, kalau di gereja-gereja bule kita uh, jarang lihat begitu. Lagi kalau sudah mau pemilihan, udah berjam-jam, sometimes so bakalai, sometimes so nggak mau ke gereja karena nggak terpilih. Jadi macam-macam gitu yang kita lihat gitu. Jadi kehidupannya itu nggak ada rest gitu. Padahal yang menjadi tolak ukur bagaimana kita akan memiliki tanah itu adalah rest. Jadi itu sebenarnya menjadi tolak ukur di mana kita itu nggak mempunyai Kristus ya, nggak mempunyai, tidak datang kepada Yesus. Dan juga karena untuk saya pribadi misalnya mau kemana-mana gitu ya, untuk mau naik pesawat kayak atau mau kemana, ada kekhawatiran, aduh kalau celaka ini gimana. Jadi kita punya hidup itu kayak stres levelnya tingkat tinggi gitu. Padahal kalaupun kita celaka atau mati, bukankah kita mempunyai janji yang mana kita akan memiliki tanah? Ya. Jadi apapun kita, kemanapun kita pergi, apapun kita lakukan, itu kayak so what gitu. Maksudnya akan ada ketenangan ya, kalaupun Tuhan izinkan saya istirahat, ya namanya meninggal, emangnya kalau meninggal Pak gitu ya, mati ada rasa apa sama dengan tidur gitu. Tapi kenapa kita ketakutan? Karena kita tahu kita sendiri itu nggak siap, kita itu nggak rest, penuh dengan dosa dan itu yang kita belum akui sama Tuhan. Kita tahu kita punya diri itu masih apa ya belum right dengan Tuhan lah, atau saya belum datang kepada Tuhan, atau pas Islam ini saya penuh dengan berhala-berhala dan penuh dengan keduniawian yang tidak mengutamakan Tuhan. Christ is not number one. Itu yang mempunyai kita stres tingkat tinggi gitu loh. Apapun yang kita lakukan khawatir. Aduh ini gimana? Oh penuh kekhawatiran. Yang tadi orang bilang ada harta kekayaan, berkelahi, ada semua di gereja berantem. Yang itu rest dalam umat Tuhan. Tapi kalau orang-orang lain mau lihat kita punya kehidupan dengan peaceful, mereka akan lihat, kenapa mereka peaceful? Iya, karena kita punya iman sama Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kita tahu Tuhan yang akan pikir gitu. Kita mau mati, kayak mau apa, dan matter. Ini dunia bukan milik kita. Makanya itu yang menjadi
kekhawatiran kita atau umat-umat Tuhan atau saya pribadi, karena kita punya fokusnya bukan di atas gitu. Kita fokusnya di dunia ini dan segalanya memikirkan 3, 4, 5 tahun ke depan ini gimana, padahal Tuhan bilang hari ini cukup hari ini gitu loh. Makanya ini pelajaran sangat bagus ya untuk saya pribadi, jadi tolak ukur saya gimana gitu. Saya punya kehidupan ini penuh peace, kedamaian, rest dengan Tuhan, atau malah sebaliknya. Kalau malah sebaliknya, we better apa ya, take care kita punya masalah itu bawa kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk berikan ketenangan dengan cara belajar firman Tuhan setiap hari, lihat janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan ikuti, dan apapun yang Tuhan lakukan, itulah yang terbaik, dan kita akan penuh kedamaian, apapun itu rencana Tuhan dalam diri kita. Ya, Oke, Li, mungkin itu aja tambahnya. ya, terima kasih. Jadi ini kenapa juga ya firman Tuhan ini ketika kita mengabarkan Injil ke orang lain, ini kurang powerful. Karena sebenarnya kita nggak punya rest. Jadi ketika kita mengabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan, ketika kita nggak punya rest ini, ketika firman kita ditolak, atau kita akan menjadi marah ya, atau emosi kalau misalnya eh, ada sesuatu yang tidak sesuai ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, orang tolak atau ada yang tidak suka, kita lihat begini-begini, ada sesuatu yang tidak bagus, emosi atau apa, itu sering ya dalam diri kita karena kita nggak punya rest. Kita hanya mengandalkan kita punya pengetahuan mungkin, karena untuk mengetahui firman Tuhan banyak yang sudah mengerti ya, sudah tahu, tapi untuk memiliki rest ini kalau kita yang masih banyak yang belum ya saudara-saudara, yang kita semua pelajari bahwa ini kita harus miliki ini untuk memberitakan firman Tuhan juga. Rest ini harus kita miliki ya, karena tanpa rest ini, dan rest ini hanya bisa dimiliki dalam Kristus ya. Tanpa ini segala sesuatu tidak ada artinya ya saudara-saudara. Ini tidak powerful. Ketika kita mengabarkan Injil, kita mau apapun semuanya itu tanpa rest, itu eh, tidak akan powerful, dan kebanyakan akan memiliki akan ada kegagalan ya saudara-saudara. Makanya ini penting sekali bagaimana kita rest in Christ, atau eh, apa namanya, beristirahat, memiliki kedamaian di dalam Kristus. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara tentang rest ini. Oke. Ini kita lanjutnya, subjudulnya sebuah kota surgawi. Kota ini, Yerusalem baru, kota yang telah disediakan Allah bagi mereka yang dia tidak malu disebut, eh, yang dia tidak malu disebut Allah mereka karena mereka mencari negeri surgawi, adalah ibu kota kekuasaannya. Ini adalah kota yang mempunyai dasar, yang pembangun dan pembuatnya adalah Allah, yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama, kita menemukan gambaran tentang dasar-dasar itu, di mana kita juga menemukan bahwa kota itu tidak akan selalu berada di surga, tetapi akan turun ke bumi bersama-sama orang-orang kudus yang telah memerintah di dalamnya bersama Kristus selama 1000 tahun setelah kebangkitannya. Nah, mari kita baca ya. Mari kita baca di Wahyu 20 tentang turunnya kota itu. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, firman-Nya lagi kepadaku. eh, mana ya? Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-nyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dari Yesaya 47 ayat 17 sampai 21 kita belajar bahwa orang-orang percaya, orang-orang benar, anak-anak Yerusalem baru merupakan perhiasan yang dimiliki kota itu ketika kota itu turun, yang dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang kudus, Allah akan segera pergi ke Yerusalem baru ketika Kristus datang untuk mereka. Dan kemudian kembali ke bumi ini ketika waktunya telah tiba untuk membersihkan bumi dari segala sesuatu yang melanggar dan mereka yang melakukan kejahatan, dan untuk memperbarui segala sesuatu seperti semula. Jadi saudara-saudara, ini adalah janji tentang tanah atau kota surgawi. Di mana kalau kita baca ya di Wahyu 20 ini ini adalah kota yang memiliki dasar yang Tuhan telah janjikan ya. Tuhan telah janjikan, dan ini kita tahu ya, ketika dibangkitkan selama 1.000 tahun, eh, selama 1.000 tahun kita akan naik ya ke surga ya. Dan ini ada kota ini akan turun setelah 1.000 tahun itu ke dunia ini. Dan kita lihat ya, selama 1.000 tahun apa namanya, setan dirantai di bumi ini. Dan ketika setelah 1.000 tahun akan ada penghakiman untuk orang-orang ya, untuk orang-orang. Dia bilang kita juga akan mengambil bagian dalam penghakiman itu. Dan di sana dibilang orang-orang kudus, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang memiliki iman yang diselamatkan, mereka adalah apa? Perhiasan dari kota itu, perhiasan dari kota itu. Itu seperti katanya mempelai perempuan yang akan menyongsong mempelai laki-laki. Kalau kita belajar ya bahwa gereja itu adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Sekarang ketika kita bergabung dengan kota itu, umat-umat Tuhan itu sama seperti apa katanya, perhiasan, dan kota itu sebagai mempelai perempuan ya, dan akan turun ke dalam eh, ke bumi ini ya, dan dibilang kita akan menghakimi juga ya orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang keji, pembunuh, orang-orang yang suka berdusta, penyembah berhala, tukang sihir, ini mereka akan memiliki apa, mereka akan eh, memiliki atau memiliki kematian yang kedua. Dan dibilang kita juga akan apa? Bisa eh, apa namanya? Kita juga akan menghakimi mereka ya, orang-orang yang diselamatkan ini. Dan waktu lalu kita sudah pelajari ya, yang kita bisa hakimi, kenapa kita bisa menghakimi mereka? Karena kita sudah tidak berdosa. Makanya waktu Yesus ada perempuan yang bersinah, dibilang, lemparlah siapa yang tidak berdosa, dia boleh lempar ya. Lempar itu perempuan yang bersinah ini. Yang artinya, kalau mereka nggak berdosa, mereka berhak menghakimi perempuan ini. Tetapi kalau kita berdosa, kita tidak berhak menghakimi sesama manusia. Kita tidak berhak. Kita hanya berhak menghakimi kalau kita tidak berdosa. Sama seperti orang-orang yang telah diselamatkan, yang tidak berdosa, mereka akan menghakimi orang-orang yang akan dihukum ya. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala atau dimasukkan ke neraka. Akan menghakimi. Makanya selama kita di dunia ini, kenapa kita tidak boleh menghakimi saudara-saudara kita? Karena kita masih orang berdosa. Kita bisa menghakimi mereka kalau kita tidak berdosa, yaitu ketika kita sudah apa?
di dunia yang baru nanti ya, saudara-saudara, menghakimi mereka, orang-orang yang akan dibinasakan. Ini luar biasa. Pelajaran kita akan sampai di sini, saudara. Kita akan tutup karena sudah waktunya. Dan ini pelajaran untuk kita ya, bagaimana ini terakhir-terakhir ini tentang bagaimana kita akan memiliki tanah ini. Dan dibilang tanah ini tidak ada maut lagi, tidak ada air mata lagi. Atau dengan kata lain, di kota itu kita akan mendapatkan rest secara seutuhnya. Tanah dan rest. Tidak ada akan lagi kesusahan di sana. Ada rest. Ada keamanan yang sempurna. Tidak ada kematian di sana. Tidak ada sakit penyakit. Ada rest di sana, saudara-saudara. Rest yang sempurna ya, yang akan kita miliki. Tanah dan rest seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Itulah yang akan kita miliki nanti di negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan kita hanya bisa pergi ke sana, miliki itu hanya oleh iman. Hanya iman yang bisa menggenggam itu. Iman di dalam Kristus ya, saudara-saudara. Oke, sampai di sini sebelum kita tutup. Kalau ada saudara-saudara mau tambahkan atau ada sedikit pertanyaan, silakan sebelum kita berdoa. Oke, kalau tidak ada saudara-saudara, kita punya pelajaran sampai di sini. Dan biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran untuk kita ya saudara-saudara. Di mana kita menantikan tanah itu. Biarlah kita sudah memiliki rest saat ini di dalam Kristus. Dan janji tanah itu akan sudah pasti menjadi bagian kita. Dan itu hanya bisa kita miliki rest itu hanya dengan iman ya saudara-saudara. Iman bahwa Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Semuanya sudah ditaklukkan Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa musuh-musuh sudah dikalahkannya dan kita sudah mengalahkan musuh-musuh kita oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan ya saudara-saudara. Melalui pelajaran ini nanti juga kita akan lanjut sebagai penutup dari pelajaran ini. Banyak hal-hal yang luar biasa dari pelajaran ini yang bisa kita dapatkan. Baiklah, saya akan tutup. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.